Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ibn Nabil, Raffi Ahmad Abidin, Raditya Setiawan Aji, Raja Islami, Tegar Raffiansyah, dan Rafa Putra. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai instalasi Windows. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang operasi sistem Windows. Operasi sistem Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola komputer. Sistem ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan user menjalankan program, menyimpan data, dan melakukan berbagai tugas sehari-hari seperti browsing internet, mengedit dokumen, atau bermain game untuk menghibur diri. Teman-teman, di sini saya akan memberikan alasannya kenapa operasi sistem Windows itu ada berbagai macam. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda, mulai dari pengguna rumahan, profesional bisnis, hingga organisasi besar. Setiap versi memiliki fitur dan fungsi yang disesuaikan untuk target pasarnya, seperti Windows Home untuk pengguna pribadi, Pro untuk kebutuhan bisnis, dan Enterprise untuk organisasi yang membutuhkan keamanan dan manajemen sistem yang lebih canggih. Jadi kenapa sistem Windows itu ada berbagai macam? Karena untuk menunjang kebutuhan user yang berbagai macam yang ada di dunia. Tujuan dari tutorial instalasi Windows ini adalah untuk memahami proses pemasangan sistem operasi pada komputer atau laptop agar kita mampu melakukan instalasi Windows secara mandiri dan benar, serta mengetahui hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah instalasi, seperti partisi hard disk dan driver. Sebelum itu kita cari tahu dulu berapa operasi sistem yang ada di komputernya, 32 bit atau 64 bit. Ini ya, ini kebetulan 64 bit. Oke, lalu kita pasang flash disk ke laptop untuk merufus. Memasukkan flash disk tadi ke dalam laptop yaitu gunanya untuk membuat bootable Windows agar bisa untuk menginstal ulang Windows 7. Tergantung sih mau install Windows 7, 10 atau 11. Yang penting kita membuat bootable-nya dulu agar bisa berjalan nantinya. Oke, lalu pilih rufus yang itu, klik yang yes. Oke, nah kita pilih dulu rufusnya. Tadi sudah. Oke, sekarang pilih yang select. Pertama itu kita pilih select untuk memasukkan file Windows-nya yang 64 bit sesuai operasi yang ada di komputer tadi. Nah, setelah tadi di select, atur dulu ke MBR yang partition SIM itu tadi, atur dulu ke MBR. Oke. Nah, setelah itu pilih start, klik OK. Kita tunggu ya, ini nunggunya agak lama emang, jadi harus bersabar. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, cepat-cepat klik cancel, jangan klik start, nanti kita memulai lagi ya. Setelah itu masukkan flash disk yang sudah dirufus tadi ke dalam komputer, lalu tunggu beberapa saat sampai muncul ke menu BIOS. Nah, ke menu BIOS ini cari yang namanya boot ya, boot menu itu yang ada di bawah. Nah, bukan salah. Nah, ini yang boot ya. Setelah itu yang atas itu diganti yang USB tadi agar bisa melakukan instalasi ulang. Oke. Nah, dalam instalasi ulang Windows ini harus benar-benar teliti ya, jangan sampai salah. Kita tunggu dulu, loadingnya ini emang agak lama. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan Windows-nya. Yang di atas sendiri pilih English. Untuk timnya kita pilih yang Indonesia, keyboardnya US, langsung klik enter aja. Next. Ini Indonesia, US, langsung klik enter. Nah, install now. Nah,
tunggu beberapa saat ya, tunggu dulu. Nah, muncul seperti ini, langsung centang saja di situ next agar kita menyetujuinya. Oke, klik yang custom advance karena kita mau menginstal ulang. Nah, di menu partisi ini kita harus memformat ulang semua datanya, tapi data D bisa tidak kalau ada yang penting. Data D yang bawah sendiri, yang tengah tadi data C, yang di atas juga kita harus memformat ulang atau mendelete-nya agar bisa membuat partisi yang baru. Nah, sekarang kita membuat partisi yang C. Nah, kita bagi 100 itu dibagi 2, ya minimal 45 GB di sini atau 45.000 MB untuk membaginya di data C. Yang sisanya nanti masuk ke data D. Nah, kan ada 3 ini. Yang atasnya itu booting, gak boleh di format atau di delete karena itu sangat penting. Yang tengah kita format untuk data C nya agar bisa masuk ke sistem. Oke. Nah, setelah ini langsung klik next tadi, tunggu dulu beberapa saat. Nah, proses inilah yang menunggu agak lama. Oke. Nah, ini sudah hampir jadi, kita tunggu dulu. Habis ini selesai, tinggal sedikit lagi ya. Nah, kalau muncul seperti ini, flash disknya segera dicopot dari lubang USB agar tidak kembali ke sistem yang tadi. Oke. Nah, lalu kita klik enter aja agar bisa masuk ke pengaturan sistem Windows-nya. Oke. Nah, ini masuk ke pengaturannya. Ini masukkan nama Windows-nya ya, atau komputernya, kita namai itu. Nah, kalau ada password silakan isi, kalau enggak usah klik, langsung aja diklik. Nah, pilih yang atas sendiri. Oke. Nah, ini pengaturan jam, kalau sudah sesuai di next, kalau belum ya disesuaikan. Nah, ini sudah masuk ke tampilan desktop, tunggu aja. Selanjutnya kita lanjut menginstal driver di dalam sistem Windows-nya. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu kita masuk ke file manajernya, cari data D yang mengandung drivernya tadi. Nah, kita cari dulu data yang mengandung drivernya itu ya. Kalau belum, kita cari-cari dulu. Kalau belum menemukannya, ini masih belum. Oke, kita pencet driver. Di situ ada driver SDI-RUS. Oke, pilih yang bawah sendiri, kali 64 itu ya, karena kita sebenarnya 64 bit. Klik yes, lanjut. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini kita masuk ke tampilan driver yang belum kita pasang. Pertama kita pilih semua sampai yang putih-putih itu tercentang semuanya. Oke, lalu pilih yang hijau-hijau untuk memasangnya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Proses ini memakan waktu, jadi ditunggu dulu. Lalu ini nanti di drivernya itu akan muncul tanda kuning 2 ini, karena kita cari-cari di internet itu ini harus lewat komputernya sendiri, karena lewat drivernya tadi yang dari SSD itu gak sesuai dengan yang di sini. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa instalasi Windows merupakan langkah-langkah penting dalam menyiapkan komputer agar bisa digunakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Dengan memahami setiap tahapannya, kita bisa menghindari kesalahan dapat menyebabkan sistem tidak stabil. Sebagai evaluasi, kami menyadari bahwa dalam proses instalasi ini ketelitian sangat dibutuhkan, terutama saat mempartisi harddisk dan memilih sistem Windows yang sesuai. Kami juga belajar bahwa memahami sistem operasi bukan hanya soal teori, tapi juga praktik langsung. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, mulai dari pengertian, tujuan, evaluasi, dan kesimpulan. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa memahami dan menerapkan untuk instalasi Windows. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar tahu notifikasi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum penutupan, saya ingin memberikan sepatah dua kata untuk pantun.
hari Senin ada tamu. Tamunya punya kekasih. Saya ingin undur diri untuk memperjuangkanmu. Sekian dan terima kasih.